Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Babun fima yahillu istimaluhu minal hali wa ghairihi wa ma la yahillu. Membahas perkara-perkara yang halal, apa istimalu menggunakannya, minal halji dari perhiasan, wa ghairi selain halji, wa manan apa saja yang tidak halal dipakai. Jadi halyun itu mufrad. Kalau dijamakan menjadi huliyun, huliyun. Halyun mufrad, jamaknya huliyun. Al-aslu, hukum asli fi dzabin dalam emas at-tahrimu bihaqi rijali wal ibahatu bihaqqin nisa. Penggunaan emas ini aslinya, jadi ini istilahnya kaidah inti, aturan asli. Aturan asli di dalam pemakaian emas haram bagi laki-laki dan boleh bagi wanita. Ini aturan asli. Penggunaan perhiasan emas itu, perhiasan ini ya, ini perhiasan. Nah, bukan wadah. Nanti di akhir akan dibahas mengenai wadah-wadah dari emas dan perak. Dan itu semua diharamkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Lah yang pertama kita bahas adalah perhiasan. Jadi hukum asli perhiasan emas ini haram bagi laki-laki dan boleh bagi wanita. Wistasna dikecualikan min dzalik dari aturan itu jawazu tikhadi anfin min dhahabin liman quti'a anfuhu wa in amkanahu tikhaduhu min fiddatin. Dikecualikan dari aturan umum di atas, yaitu bolehnya membuat hidung dari emas liman quti'a anfuhu bagi orang yang terpotong hidungnya, walaupun bisa bagi dia membuat hidung dari perak. Jadi ada seorang sahabat itu karena perang hidungnya terpotong, maka akhirnya ditambal pakai perak, tambah apa tuh namanya, malah tambah sakit. Jadi lukanya itu tambah membusuk begitu. Akhirnya izin kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat tambalan hidung dari emas. Nah, dibolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dulu nggak ada operasi plastik, nggak ada. Nah ini bukan operasi plastik, ini hidung karena terpotong. Lah supaya tidak geruung begitu, tidak kelihatan aib gitu, maka ditutupi tempat yang terpotong itu dengan perak. Kemudian membusuk, lah minta izin dibuat dari emas, dibolehkan oleh yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi manal anfi fi jawazi min dhahabin, disamakan dengan hidung di dalam bolehnya menambal pakai emas. Asinu wal anmilatu, gigi dan ruas jari. Jadi tangan ini namanya Said, ini namanya segini ini kafain. Kafain. Jadi mulai pergelangan sampai jari-jari namanya kafain. Kemudian ini roha. Ini roha. Nah ini namanya usbu. Nah, jari-jari. Asobi usbu. Nah di dalam jari-jari ini ada ruas. Ini 1, 2, 3. Nah, ini namanya anmilah. Jadi 1, 2, 3 itu namanya anmilah. Jadi kalau
orang itu terpotong cuma satu ruas jarinya, ini terpotong, kemudian ditambal pakai emas, boleh. Tapi kalau terpotong satu jarinya, kemudian dibuat jari-jari dari emas, lah itu tidak boleh. Makanya, bikhilafil usbu' wal yad wal rijli. Jadi kalau sampai satu jari-jari dibuatkan dari emas, nah satu tangan dibuatkan dari emas, satu kaki dari emas, itu tidak boleh. Bainahu la yajuzu ittikhaduha min dhahabin. Tidak boleh membuat jari-jari, tangan, kaki dari emas. Wa kullu ma jaza min hadhil madhkurati min dhahab. Segala sesuatu yang boleh dari yang disebutkan dari emas, fa minal fiddati aula. Maka kalau dibuat dari perak tentu lebih boleh. Dari emas saja boleh, apalagi dari perak. Maka disitulah sebagian orang itu membuat gigi palsu dari emas. Jadi orang itu kalau giginya sudah ompong, kita dulu kalau masih muda, giginya itu tanggal, akan tumbuh lagi. Tanggal akan tumbuh lagi, itu masih muda. Tetapi ketika kita ini sudah tua, umur sudah 30 tahun, 25 tahun ke atas, itu kalau giginya ini ompong, tanggal, atau giginya ini kerowok, lubang, akhirnya dicabut, itu nggak bisa tumbuh lagi. Maka satu-satunya adalah apa itu pasang gigi palsu. Nah, gigi palsu ini ya bahannya macam-macam, mulai yang murah, mulai yang mahal. Nah, kenapa emas perak itu diprioritaskan? Karena emas perak itu adalah bahan yang tidak akan berkarat. Satu logam yang tidak akan berkarat. Maka kalau ada orang itu pasang gigi palsu dari bahan perak, pasang gigi palsu dari bahan emas, udah boleh, nggak ada masalah. Dan nanti ketika meninggal dunia tidak boleh dilepas. Jadi ini sudah menjadi bagian tubuhnya mayit, gitu loh. Ini sudah menjadi bagian tubuhnya mayit. Dia ada pasang susuk, mamanya dimasukkan dalam tubuhnya. Entah itu tujuannya untuk kesehatan atau apa. Dia pasang gigi dari emas. Lah, ini nggak boleh ketika mati, terus ahli waris, lah ini kan warisan saya. Maka akan saya lepas ini gigi emasnya, kemudian akan kita bagi di antara para ahli waris. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, karena ini sudah menjadi bagian dari anggota tubuh mayit, sebagaimana dibolehkan oleh agama di masa hidupnya, maka ketika sudah meninggal dunia, tidak boleh dicabut, haram hukumnya, karena itu merusak kehormatan mayit. Yang kedua, menyakiti mayit. Karena mayit ini sampai kita melepas baju pun disunahkan untuk pelan-pelan. Karena kalau kita berbuat kasar kepada mayit, dia pun merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang masih hidup. Nah, ini poinnya emas. Kesimpulannya, emas tidak boleh dipakai bagi laki-laki kecuali tambal hidung, gigi, ruas jari. Nah, ini emas boleh, perak juga boleh. Sekarang perak. Wa amal fidatu fa yusanu lirrajuli lusul khatami minha ijma'an fi khinsirin fi khinsiri yamini aw yasarihi. Adapun perak, maka bukan sekedar boleh, sunnah bagi laki-laki memakai cincin berbahan perak menurut kesepakatan ulama di dalam kelingking, kelingking kanan atau kiri. Jadi sunnahnya pakai cincin bagi laki-laki itu di kelingking, bukan di jari manis. Karena kalau pakai cincin di jari manis itu kebiasaan wanita. Ya laki-laki kalau pakai itu, nah itu nanti dianggap bisa dianggap tasabuh dengan wanita. Maka sunnahnya laki-laki pakai cincin di jari kelingkingnya. Lakinnahu fil yamini afdal li'annahu al-aktsaru fil ahaditsi. Tetapi memakai di kelingking kanan itu lebih besar pahalanya karena itu yang lebih sering, maksudnya lebih banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis dari apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu syi'ara li rawafidil athara lahu. Maksudnya kalau timbul satu tradisi di masyarakat
bahwa memakai cincin di kelingking itu adalah tradisinya orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah tidak ada pengaruh apa-apa. Kayak sekarang namanya ternyata memakai jari di kelingking tuh syiarnya apa itu? Gigolo namanya. Gigolo itu, germo atau gigolo atau apa. Nah, LGBT umpamanya menjadi satu syiar orang-orang fasik. Ya tetap tidak berpengaruh karena ini adalah sunnatun sabitah. Satu sunnah yang jelas diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, justru ketika dijadikan syiarnya orang-orang Syiah, syiarnya orang-orang fasik, kok kita orang-orang ahlu sunnah tidak mengerjakan, nanti justru akan menyesatkan umat bahwa itu adalah syiarnya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Padahal ini ajaran Nabi. Maka justru, nah ini kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah, menghidupkan itu syiar menjadi, sehingga menjadi syiarnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Walau takhatama rajulu bi ghairil khinsiri. Kalau seorang laki-laki memakai cincin selain kelingking, babi hili wajani. Bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat. As-sawma al-hillu. Maka rati tanzih halal dia pakai di jari tengah, jari manis, tapi makruh wakila yahrum. Bahkan ada pendapat haram. Linnahi anhu kan ada larangan. Walima karena walima fi minatasyabi binisa. Jadi yang pertama ada satu hadis yang melarang itu, yang kedua karena menyerupai kaum wanita. Ini alasan pendapat yang mengharamkan. Wa yajuzu lubsu bi fasin wa bidunihi. Cincin boleh pakai mata ataupun tanpa mata. Jadi cincin cuma bulat dari bahan perak gitu dok. Ada matanya, tidak ada matanya, ada batu akiknya, tidak ada batu akiknya, semuanya boleh. Baikana fi fasun ustuhiba ja'lu mimma yalil kafa. Kalau cincin itu ada matanya, maka disunahkan matanya diletakkan di bagian telapak tangan. Jadi kalau ini ada apa namanya cincin, matanya bukan di luar sini, bukan, tapi matanya di dalam. Jadi setelah matanya itu mimma yalil kafa, mimma yalil kafa lil ittiba. Jadi terkadang itu malah matanya itu tidak selamanya di luar, sebaiknya matanya di dalam. Jadi kayak orang kasih stempel gini gitu. Tapi yaitu mimma yali al kafa. Iya. Itu yang saya pahami seperti itu, wallahu alam. Tapi seandainya di luar, ya nggak apa-apa. Coba nanti ini ditahkik kata-kata mimma yali al kafa. Ini coba nanti ditahkik maksudnya gimana. Nanti kita pelajari dulu, ditangguhkan. Walau kana inda khawatimu katsiratun. Kalau satu orang memiliki beberapa cincin yang banyak, bal yajuzu lahu lubsuha ma'an amla. Apakah boleh dia memakai bersamaan ataukah tidak? Jadi cincinnya 4 dipakai semua, di kelingking, jari manis, jari tengah. Fi wajani ala wala yajuz. Wa mata muhadhabari wa rajahu Ibnu Hajar. Asani yajuz, haitsu lam yu'ad israfan. Jadi pendapat yang pertama nggak boleh cara pakainya bergantian, bukan dipakai sama-sama. Ini yang ditarjah Syekh Ibnu Hajar. Pendapat kedua, boleh selama tidak berlebihan. Wa wa man qala al-Adra'i ani darimi wa ghairi wa sawabahu. Ini pendapat yang dinukil Syekh Imam Adra'i dari Imam Darimi dan juga ulama yang lain, dan beliau membenarkan pendapat ini. Ada fi ta'addudil khatami fil lubsi. Yang dibahas ini adalah memakai cincin secara bersamaan. Ama idza takhadha rajulu khawatima katsiratan awil maratu khala khila katsiratan. Adapun kalau laki-laki memiliki itakhadha itu memiliki atau menyimpan. Laki-laki menyimpan banyak cincin atau wanita menyimpan banyak gelang kaki. Liyal basal wahida minna badal wahidi, untuk dipakai bergantian. Faya juzu itifakon, maka boleh menurut kesepakatan ulama madzhab Syafi'i.
Wal aujau annahu la yudbatu miqdaru khatam bi aqalla min misqalin wala bi aktsara min. Pendapat ashab yang diunggulkan tidak dibatasi kadarnya cincin dengan lebih sedikit, harus kurang dari 1 misqal, aqalla min misqalin, harus kurang dari 1 misqal, dan juga tidak dibatasi lebih dari 1 misqal. Oh ini harus sekian, 1 misqal atau setengah misqal atau 2 misqal, tidak harus. Tidak ada pembatasan itu. Bal bima la yu'ad israfan bil 'urf, tapi dibatasi dengan kadar yang tidak dianggap berlebihan menurut urufnya masyarakat setempat. Fama ya'adul 'urfu israfan haruma, maka cincin yang besar yang dianggap oleh tradisi masyarakat itu berlebihan, haruma maka haram. Sawan kana misqalan aw aqalla aksara, baik itu apa itu namanya, ada 1 misqal atau kurang atau lebih. Wa mala fala, dan cincin yang tidak dianggap berlebihan maka tidak haram. Wal murad bil 'urfi huna 'arful badati allati huwa fiha, yang dimaksud tradisi kebiasaan adalah tradisi kampung yang dia tinggal di dalamnya, wa adatu amsali fiha, dan tradisi orang-orang yang setara dengan dia, selevel dengan dia di kampung tersebut. Jadi kan ada terkadang orang tuh pakai cincin itu besar banget, itu matanya tuh gede, nah cincinnya gede lah. Ini kan terkadang tuh dipandang itu berlebihan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah memandang itu berlebihan, ya haram. Tapi kalau masyarakat di tempatnya, di kampung dia tinggal menganggap itu wajar, ya nggak apa-apa. Ini mengenai cincin. Wa ma taswibul adru'i li maqtadaka lamu ibn Rifah. Adapun pembenaran dari Imam Adru'i 5 kepada 1 kesimpulan iktadau yang ditujukan oleh kalamnya Ibnu Rif'ah, yaitu min wujubi naksi an misqalin, cincin itu harus kurang dari 1 misqal. Jadi 1 misqal itu 4,25 gram. Jadi ada 1 kesimpulan yang ditunjukkan secara isyarat oleh kalam Ibnu Rif'ah bahwasanya cincin itu harus kurang dari 1 misqal. Dan ini, kesimpulan ini dibenarkan oleh Imam Adru'i. Alasannya linnahi an ittikhadhi misqalan kama fi hadisin hasan, karena ada larangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dalam ukuran 1 misqal, sebagai dalam hadis hasan. Fa'ajaba, jadi khabari amma taswibul Adru'i, fa'ajaba maka jawab anu daripada pernyataan ini Adru'i, Sapa Nawawi fi Syarah Ilmu Hadza wa Muslim, dalam 2 kitab beliau, Syarah Muhadzab dan Syarah Muslim, yang hadis alladzi ihtajabi dhaifun, hadis yang digunakan hujjah, yang digunakan hujjah oleh Ibnu Rif'ah itu adalah hadis dhaif. Balaqas qadis tangkarau an-Naisaburi, bahkan menganggap hadis mungkar. Dianggap hadis mungkar oleh Imam An-Naisaburi, wa astaghrabahu at-Tirmidzi, dan dianggap hadis gharib, hadis yang asing. Hadis gharib ilm Tirmidzi, walam yubalu, mereka tidak memperdulikan bitasri Ibnu Hibban, kelawan penilaian Ibnu Hibban yang menganggap sahih lahu kepada hadis tersebut. Jadi maksudnya, walaupun ini hadis oleh Imam Ibnu Hibban dianggap sahih, dihukumi sahih, tetapi para muhaddisin yang lain, Imam Tirmidzi, Naisaburi, begitu pula para fuqaha, tidak memperdulikan penilaian tersebut, karena yang muktamad hadis ini adalah dhaif, sehingga ketika dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di dalam hukum fikih, ketika satu perkara itu kadarnya ma la dhabita lahu syar'an wala lughatan, ma la dhabita lahu syar'an wala lughatan, ketika satu perkara itu
kadarnya tidak ditemukan dalil dari segi syariat. Jadi tidak ditemukan dalil syar'i dari kitabullah sunnah Nabi, juga tidak ditemukan dalil batasan dari segi bahasa, maka kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat yang berlaku di daerah setempat. Ya, termasuk ini. Jadi pandangan Imam Ibnu Rif'ah yang dibenarkan Imam Ad-Ra'i membatasi cincin tidak boleh melebihi 4, wajib kurang dari 4,25 gram, yang mana beliau berhujjah dengan hadis yang melarang itu dibantah oleh para fuqaha bahwa hadis itu dhaif. Ketika hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan dasar hukum sehingga dianggap tidak ada. Nah, ketika tidak ada, maka dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat, kadar yang berlaku di masyarakat. Wa yajuzu lahunna wa lisibyan ijma'an. Dibolehkan bagi wanita dan bagi anak-anak yang belum balik. Jadi sibyan ini jamannya sobi. Boleh bagi kaum wanita dan anak laki-laki yang belum balik. Ijma'un, kesepakatan ulama. Apa lubsul halyi minal fiddati wa dhab jami'an. Memakai perhiasan baik berbahan perak ataupun berbahan emas. Katogi seperti kalung. Jadi seperti kalung. Wal khatami cincin wasiwari, gelang. Wal khalqali, gelang kaki. Wanali serandal. Wageria selainnya mimayata dengan lubsahu, yaitu apa saja perhiasan yang biasa dipakai kaum wanita. Wa yajuzu lahunna lubsutaj walau lam yatadnahu. Bahkan boleh bagi wanita memakai perhiasan berupa mahkota. Wanita pakai mahkota, padahal mahkota ini kan biasa dipakai oleh para permaisuri, istrinya para raja. Lah seandainya ada wanita ini tidak terbiasa pakai mahkota, maka akhirnya dia memakai mahkota dari emas. Jadi biasa dipakai permaisuri, para sultan, orang-orang kaya raya. Maka seandainya ada wanita dia memakai mahkota dari emas, boleh. Walau lam yatadnahu, walaupun dia tidak membiasakan memakai mahkota. Khilafalil majmu'i, berbeda pendapat dengan kita majmu' fi taksisihi, yang dalam oleh yang khusus hakim majmu' lau kepada taj biman yatadnahu. Jadi mahkota itu hanya boleh dipakai mahkota dari emas bagi wanita-wanita yang membiasakannya. Ifahaitu itadadahu nisa'util kalnahya. Kalau wanita di daerah itu membiasakan pakai mahkota, jazalahunna lubsu, maka boleh bagi mereka memakai mahkota. Wa ila, kalau enggak membiasakan haramun, maka haram. Ya no libasu uduma'il furs, karena mahkota itu adalah pakaian para pembesar negeri Persia. Jadi tasabuh bil kufar gitu loh. Tapi tasabun birijal, kata pembesar Persia bukan kufar. Tapi tasabun birijal, maka ini ada unsur menyerupai kaum laki-laki. Tapi di mana-mana ya raja itu di Jawa sendiri ya pakai mahkota gitu, sebagai tanda kebesaran seorang raja. Wa yajuzu lahunna al-qilatatu fiha tananiru muratun. Boleh bagi wanita memakai kalung yang di dalam kalung itu ada uang dinar, muratun yang diikat dengan tali. Wa kadza maskubatun, begitu pula yang dilubangi. Jadi ada uang itu dijadikan, uang dinar dijadikan sebagai apa, kayak liontin. Liontin sebuah kalung. Jadi ini ada kalung, kemudian dikasih liontin berupa uang dinar. Nah itu hukumnya bagaimana? Kalau itu mu'roh diikat dengan tali, boleh. Tapi kalau maskubah dilubangi, nah itu ada khilafiyat. Yang utama dibolehkan.
Wala sana yajuzu lahu nalubsu thiyabil mansuja bidzabi wal fiddati kal haji. Pendapat ashab yang diunggulkan, boleh bagi wanita memakai baju yang ditenun memakai benang dari emas dan perak, sebagaimana boleh memakai perhiasan emas perak. Jadi orang-orang kaya itu terkadang perhiasannya itu yang dari emas itu bukan hanya sekedar kalung, gelang, gelang tangan, gelang kaki, apa itu cincin, anting-anting, bukan itu tok, nggak cukup. Sampai bajunya pun dibuat dari benang emas. Kalau kita lihat Kiswatul Ka'bah itu kan nanti dibahas, itu kayaknya sutra, kemudian kaligrafi itu dirajut daripada benang emas, benang perak. Nah, gitu. Jadi seumpama ada wanita, dia punya baju, itu dibuat dari benang emas, benang perak, ya boleh. Sekarang tuh para sultan kita lihat makan steak. Nah, steaknya itu dikasih lembaran emas. Ikut dimakan. Itu juga tidak membahayakan, gak ada masalah. Ya boleh-boleh aja. Di Dubai itu ada namanya es krim. Es krim harganya itu 3 juta, 5 juta. Ternyata itu ada emasnya di situ yang ikut dimakan. Jadi seperti itu. Orang kaya itu ya bingung bagaimana dia bikin satu tren, ini gaya tradisi orang berduit. Seperti itu. Maka ini ya harus ikut apa yang digariskan oleh agama, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Qala ashab, kullu ma bihali nisa fa mahalluhu idza lam yakun fi sarafun dhahirun. Semua perhiasan baju tadi yang dibolehkan bagi wanita itu syaratnya fa mahalluhu, maksudnya kondisi aturan di atas boleh bagi wanita, syaratnya adalah tidak ada berlebihan yang tampak. Karena segala sesuatu tuh kalau berlebihan itu nanti ya tidak boleh gitu loh. Kalau berlebihan tidak boleh. Makan pun halal, makan nasi, makan daging tuh halal. Tapi kalau berlebihan tidak boleh. Pasti akan membawa efek yang tidak baik. Nah ini perhiasan, berlebihan ya tidak boleh. Fama idza kana fi saraf ka khalkhalin waznu fardatihi mi'ata misqal. Coba perhatikan. Seperti khalkhal. Jadi kalau berlebihan contohnya sepasang gelang kaki, waznu fardatihi yang beratnya kedua biji gelang kaki itu 200 misqal. Jadi 200 misqal itu kalau ya 850 gram. Jadi 8,5 on. Iya, ya benar. 100 miskol itu kan 425 gram. 200 miskol berarti Masya Allah. Jadi satu gelangnya itu beratnya 4,25 on. Ini namanya berlebihan. Lah kayak wanita itu terkadang kita lihat kalau kondangan, menghadiri acara resepsi undangan, maka ini tangannya itu dia sekasih gelang mulai ujung ini sampai ujung sini penuh. Kemudian di sini dipasang semua kalungnya sampai berapa kalung dipasang semua lah. Yang begini ini namanya saraf. Itu namanya berlebihan. Tidak elok. Jadi dipandang itu tidak elok dan itu akan menyinggung perasaan para fuqara, orang-orang yang tidak mampu. Maka di situ perhiasan menjadi rubah hukumnya sehingga fasah tahrimuhu, maka menjadi haram dan wajib bayar zakat. Nah, ini poin mengenai perhiasan yang halal bagi laki-laki, kemudian yang haram bagi laki-laki. Begitulah yang mana yang halal atau yang haram bagi perempuan. Jadi kesimpulannya, emas ini semuanya haram bagi laki-laki,
kecuali gigi, tambal hidung, jari-jari. Perak semuanya haram bagi laki-laki kecuali cincin. Dan termasuk tadi gigi, hidung, jari-jari, jari-jari, ruas jari-jari ini dari emas boleh, jadi perak juga boleh. Adapun wanita semuanya halal. Semua perhiasan, macam perhiasan yang dipakai di tubuh, di lehernya, di lengannya, di antingnya. Nah, jadi semuanya itu halal kecuali berlebihan. Kalau berlebihan maka tidak boleh. Nah, ini selesai. Sekarang hukum membahas mengenai boleh tidak menghiasi alat perang dengan emas ataupun perak. Ini pembahasan berikutnya. Boleh tidak menghiasi apa itu alat perang dengan emas ataupun perak. Wa matahli atau alatil harbi, menghiasi alat perang dengan emas fatahrumu mutlaqan, maka haram secara mutlak. Li ziyadatil israfi wal khuyala, karena ini lebih lagi di dalam israf, berlebihan, dan khuyala menyombongkan diri. Wa khabaru anna sayfahu sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi kana alaihi dzabun wa fiddatun. Adapun hadis bahwa pedangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika hari penaklukan Mekah ini ada emasnya dan ada peraknya, iku yuhtamalu atau yahtamilu. Yahtamilu ada kemungkinan anau tamwihun yasirun bi ghairi filihi, itu bukan emas batangan begitu, bukan. Jadi bukan emas apa batangan di dalam pedang itu bukan. Maka itu ada kemungkinan adalah tamwihun yasirun. Jadi apa itu namanya? Sekedar lapisan yang tipis. Tamwih itu lapisan, berlapis. Jadi bahannya bukan emas, tetapi dilapisi emas yang mana lapisannya itu sangat tipis, dan itu bighairi fi'lihi, bukan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qabla milki lahu, sebelum dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dipahami itu sekedar lapisan yang tipis, lapisan yang tipis, dan itu sudah ada sebelum dimiliki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqa'ul ahwal tasqutu bi misli hada. Maksudnya waqa'ul ahwal itu satu kejadian yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasqutu bi misli hada, maksudnya gugur dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil bi misli hada, dengan sebab ada ihtimal. Jadi idza ja'al ihtimal batal al istidlal. Kalau ada satu hadis menerangkan mengenai bahwa baginda Nabi berbuat begini, kemudian ada ihtimal, ada kemungkinan yang memalingkan daripada zahirnya itu hadis, maka hadis itu tidak bisa dibuat sebagai dasar hukum. Jadi ada riwayat bahwa baginda Nabi SAW membawa sebuah sehelai pedang yang di dalam pedang itu ada hiasan emas dan peraknya. Maka itu dimungkinkan bahwa itu bukan perbuatan Nabi, itu sudah ada sebelum pedang dimiliki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ihtimal begini, maka batal al istidlal, gugur. Di sisi lain, ma'anna tasina Tirmidzi, oleh menilai Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan, oleh Imam Tirmidzi lil hadisil madhkuri mu'aradun, ditentang bidat aifi Ibnu Al-Qattan, dengan oleh menilai Ibnu Al-Qattan, Yahya Ibnu Al-Qattan, lahu kepada hadis bahwa hadis itu dhaif. Jadi penilaian hasan dari Imam Tirmidzi terhadap hadis tersebut ini ditentang oleh penilaian Imam Yahya Ibnu Al-Qattan, yang dia termasuk pakar dalam jarh wa ta'dil, di mana beliau menilai bahwa hadis itu dhaif.
Jadi seumpama itu diperbuat oleh baginda Nabi seumpama, tapi hadis itu sendiri tidak layak jadi hujah karena dari segi sanadnya itu dhaif, maksudnya begitu. Wa yajuzu li rajuli taliyatu ala bil habibil fiddah. Adapun menghiasi alat perang dengan perak. Jadi kalau pakai emas nggak boleh mutlak baik bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun menghiasi alat perang dengan perak boleh bagi laki-laki. Kasayfi wa rubhi wa atrafis siham, seperti pedang, tombak, ujungnya anak panah, wa dir'i, baju besi, wal mintiqah, ikat pinggang, wa ghairiha mimma fi mana, yaitu perkara-perkara yang di dalam semana alat perang, lima fiha min irhabil kufari wa idharil quwati, karena di dalam menghiasi alat perang dengan perak yaitu untuk irhabil kufar, menakut-nakuti orang kafir dan menampakkan kekuatan orang Islam. Dikhilafi nawi sarji wali jamili tabah, lain pelana dan tali kekang kuda. Tali kekang kuda, tali kekang unta, wasikinil minah, pisau dapur, wasikinil miklama, pisau potong kuku, wal mikroti gunting, wadawati, wal mirati, wadawati, yaitu wadah tinta atau wadah celak, wadah tinta, wal mirati dan cermin, rumah tahliyatu abil fiddah, haram menghiasi yang disebutkan tadi dengan perak fil asahi. Wala yajuzu ini saya tahliyatu syai'in min hadhil madhkura bidhab awil fiddah, dan tidak boleh bagi wanita menghiasi yang disebutkan tadi yaitu alat-alat perang. Tidak boleh. Alat-alat perang, alat-alat dapur baik dengan emas atau perak. Wa ijazalahunal muharabatu bi alatiha, walaupun boleh bagi wanita perang dengan alat-alat yang disebutkan. Ya nabi istimalihin dzalika tasyabuhan birrijal, karena wanita memakai alat-alat perang tadi ada unsur menyerupai laki-laki. Jadi menghiasi alat perang bagi laki-laki halal kalau pakai perak, haram kalau pakai emas. Bagi wanita haram secara mutlak. Dia menghiasi pakai emas ya haram, pakai perak ya haram. Karena dia menggunakan alat itu ada unsur menyerupai laki-laki. Tapi ya kecuali kondisi perang betul, makanya dikatakan wa in jaza lahunal muharabah bi alatiha. Walaupun kalau sudah perang betul, boleh dia menggunakan itu pedang, tombak dan semisalnya. Tapi menghiasi tetap haram. Yes. Jadi yang kita bahas tadi yang pertama perhiasan, yang kedua alat perang. Jadi ini kita ngaji itu harus bisa merangkum. Bisa merangkum. Saya ulangi lagi, perhiasan-perhiasan itu kalau bagi laki-laki baik emas, baik perak itu haram semua kecuali itu hidung, gigi, ruas jari baik dari emas baik perak boleh, kecuali cincin dari perak boleh. Bagi wanita semua perhiasan halal kecuali berlebihan. Yang kedua, alat perang. Alat perang, laki-laki menghiasi pakai perak boleh, pakai emas tidak boleh. Wanita pakai dua-duanya tidak boleh. Walaupun wanita pakai alat perang itu juga boleh. Sekarang yang ketiga, bagaimana menghiasi mushaf. Kemudian yang keempat, bagaimana hukum menghiasi Ka'bah. Pakai emas perak. Wa mataliyatul mushafi bil fiddati wa jaizatun lirijali wan nisa. Menghiasi Quran dengan perak boleh baik bagi laki-laki perempuan. Wa ma bidzabi fa jaizatun lil mar'ati wa muharramatun lirrajuli. Adapun menghiasi Quran pakai emas boleh bagi wanita dan haram bagi laki-laki. Jadi kesimpulannya, kalau wanita boleh mutlak menghiasi Quran baik emas atau perak. Laki-laki hanya boleh pakai perak. Wa madaliyatu khilafi bid'ah fa haramun mutlaqan. Adapun menghiasi khilaf, khilaf itu adalah wadahnya. Jadi ada Quran,
kemudian ada wadahnya Quran. Wahila biku dzarfu al-mu'addu lahu, adalah wadah yang dikhususkan untuk meletakkan Quran. Wa matahliyatu bagil kutubi, adapun menghiasi kitab-kitab selain Quran fatahrumu, maka itu haram bitifakil ashab, baik dengan emas ataupun dengan perak. Makanya kitab-kitab agama itu ya dikasih warna kuning, warna perak, itu ya cuma warna aja, bukan emas, bukan perak. Warna, warna emas, warna perak, tapi bukan emas, bukan perak. Wa mataliyatul kabati wa sairil masjidi bidawal fiddah, ada pun menghiasi Ka'bah dan masjid-masjid yang lain dengan emas perak. Wa tambihu saqfiha, dan melapisi atapnya. Fafihi wajhani, asahuma tahrim, asah berarti khilaf kuat, tahrim. Wal wajhu tsani, pendapat kedua, jawaz ta'dhimanil Ka'bah wal masajid, karena mengagungkan Ka'bah dan masjid. Jadi di Ka'bah sendiri kita lihat itu sutra bertuliskan kaligrafi emas. Ini pendapat kedua boleh. Begitu pula sebagian di negara kita itu ada masjid kubahnya emas, kayak di Bogor itu. Ini al-asah tahrim, al-wajh tsani boleh tadi malil Ka'bah wal masjid wa idhaman, dan karena mengagungkan ini kepada agama, kama jema'u, sebagaimana mereka sepakat ala jawazi satil Ka'bah bil harir, sepakat bolehnya menutupi Ka'bah dengan kain sutra. Waqa'a su'alu 'an daqqi dzabal fiddah wa akliha. Ada pertanyaan sekarang. Bagaimana hukum menghancurkan emas dan perak, daqi, menghancurkan emas perak, kemudian dimakan munfarite dengan sendiri, amanti mami hali gharima, atau dimakan bersama dengan konsumsi makanan-makanan yang lain, minal adwiyati, yaitu daripada beberapa obat. Jadi boleh ndak memakan emas, makan perak, entah dimakan sendiri atau dimakan dicampur dengan makanan yang lain kayak steak, es krim tadi. Wal yajuzu dzalika, apakah boleh kaghairi, sebagaimana yang lain, min sairil adwiyati, yaitu obat-obatan selain emas perak, am la yajuz, ataukah tidak boleh, lima fi min idaatil mal, karena ini dianggap menyia-nyiakan harta yang tidak ada gunanya. Emas kok dimakan. Wal jawabu untuk jawab dari soal ini, anna dhahira ayyuqala fihi, satu menit yang dipahami dari kalamul ashab, ayyuqala fihi, dikatakan fihi dalam hukum memakan emas perak, innal jawaz la syakka fihi, satu hukum boleh tidak diragukan lagi, esutarata ba'ilai nafun, sekira di dalam mengkonsumsinya memang ada manfaatnya, bal wa kada illam yasul minu dzalik, bahkan walaupun tidak ada manfaat. Litasrihi bi babil at'imah, karena oleh negasake para fuqaha dalam bab at'imah bi anal hijarah wa nawala yahrumu minna ila ma darab al bil badani wa awil aqli, bahwasanya memakan batu dan semisalnya itu tidak haram kecuali batu yang memang membahayakan fisik atau akal. Jadi kalau ada orang makan tanah, makan batu, gimana hukumnya? Bagi orang yang membahayakan haram, bagi orang yang tidak membahayakan ya enggak apa-apa. Makanya akhirnya kalau kita bicara masalah rokok itu ya, rokok ini hampir kesepakatan orang seluruh dunia, para dokter itu ya, itu membahayakan banget. Gitu. Membahayakan. Ini disepakati, tapi seumpama ada orang itu mengkonsumsi rokok, betul-betul dicek di laborat, tidak membahayakan dia. Dari segi akalnya, dari segi paru-parunya, dari segi kesehatannya, sama sekali nggak terganggu, seumpama ada. Nah, ya nggak apa-apa. Sebagaimana minum racun itu haram. Kenapa? Karena membahayakan. Jadi kalau ada orang tuh punya keyakinan bahwa dia ini kebal racun, atau karena satu keramat,
dia minum racun nggak apa-apa, ya nggak haram jadinya seperti itu. Tapi kan perlu pembuktian. Karena ada orang itu, apa itu namanya, ngerokok rasanya nggak bahaya. Ternyata paru-parunya gosok semua tinggal seperempat. Sedangkan orang tuh bisa hidup dengan seperempat paru-parunya. Wa matalil hurmati bidaatil mali. Adapun memberikan alasan haram karena menganggap itu menyia-nyiakan harta, fa mamnuun, maka ini tidak dibenarkan. Ya nal idaah inama tahrum. Karena menyia-nyiakan harta itu haram. Haitsu lam takun li gharatin, ketika tidak ada ketujuan. Wa mau tawi memakan emas. Guna dalam bab ini liqasdi tawi, tujuannya adalah untuk pengobatan. Wa qasrahu, sedangkan ulama menegaskan bijawasi tadawi, dengan bolehnya berobat bilului, dengan mutiara, bil iktihali, dalam memakai celah wa dan lainnya. Seandainya itu ada dokter mengatakan ini mutiara bisa dihancurkan, lah serbuknya dibuat celaan, maka akan sembuh penyakit matanya umpamanya. Boleh mutiara dihancurkan. Lah begitu pula emas dihancurkan, serbuknya dibuat campuran makanan, ya boleh-boleh aja. Warubama zatat qimatu ala dhabi, terkadang lolo ini mutiara itu harganya lebih mahal daripada emas. Kata begitulah kata Rafi Nihaya dalam kitab Nihayatul Muhtaj wa Hasyati Syarwani. Wa wanita wal fiddah. Terakhir sekarang wadah. Nah ini. Kalau tadi masalah makan emas, makan perak, sekarang wadah. Ini berbeda lagi. Wa wanita wal fiddah. Wadah dari emas dan perak wa yahrum istimaluha. Maka haram menggunakan awani ala rijali wa nisa'i jami'an. Baik atas laki-laki ataupun perempuan semuanya. Wa kadati khadwa ay ketinauha. Begitu pula menyimpannya. Jadi kita punya wadah kita menyimpan. Iqtina, itikhad artinya iqtina. Dalam kaidah fikih, kullu ma haruma isti'maluhu harumat tikhaduhu. Segala sesuatu yang haram dipakai, maka menyimpannya juga haram. Karena menyimpan barang haram, akhirnya menarik seseorang untuk menggunakannya. Jadi wadah, piring, gelas, ceret, kendi, peralatan dapur, semuanya haram. Tabiun yahruma tambidabin awbitatin mutlaqan. Haram melapisi. Jadi tambih itu, ini ada alat kayak cairan begitu, di situ dimasukkan apa namanya, tembaga namanya, juga dimasukkan emas. Maka akhirnya lama kelamaan perhiasan emas tadi pindah ke permukaan itu tembaga, sehingga tembaganya itu dalamnya tembaga tapi luarnya berlapis emas. Nah, ditanya tamwih. Haram melapisi logam dengan emas dan perak secara mutlak. Sawan kan abi alatil harabi awil mushafi, baik itu alat perang, mushaf atau sakfi baiti, atap rumahnya, wajidari aweriha, tembok-temboknya nggak boleh. Jadi tadi yang boleh cuma masjid, kubahnya, atapnya itu ada yang boleh kan. Tapi kayak orang di mana kemarin itu ada sultan dari Palu, rumahnya, temboknya, langit-langit rumahnya dihiasi dengan emas. Ada lagi itu di Jawa Barat kemarin, orang punya mobil dilapis emas kayak di Dubai. Sultan-sultan Dubai ini mobil sudah mahal miliaran, dilapisi emas. Ini semuanya haram. Khuyala. Jadi tindakan yang berlebihan yang justru akan apa itu namanya, ya menarik sifat rasa sombong kepada orang yang mengerjakannya dan membuat sedih orang-orang miskin yang tidak mampu atau yang kekurangan. Jadi ini haram.
Wa sawan hasala min syai'in bi ardi 'ala nar amla. Baik ahasala, apakah didapatkan minhu daripada tamwi apa syai'un suwi-wiji bi ardi, sebab memanggang itu yang dilapisi emas ala nari ing atase api amla atau tidak. Maksudnya perbuatan melapisi wadah, melapisi alat perang, tembok, atap ini haram. Itu haram secara mutlak. Baik lapisannya itu tipis ataupun tebal. Jadi sifatnya emas itu apa? Sifatnya emas itu kalau didekatkan api akan meleleh. Nah ini wadah, pedang, tombak yang dilapisi emas tadi karena tipis, seumpama didekatkan api nggak ada yang sampai menetes, itu nggak ada karena tipisnya. Ataupun agak tebal, sehingga ketika didekatkan api langsung menetes. Ini yang disebut ahasala syai'un. Ahasala minu syai'un bi ardihi 'alan nar. Jadi baik itu lapisan tipis atau tebal, di mana kalau tipis dipanggang didekatkan di api ya tidak sampai menetes, kalau tebal sampai menetes, dua-duanya haram. Wa kharaja bi tamwi al-istidamatu. Kata-kata melapisi beda dengan istidamah. Istidamah itu maksudnya bukan kita yang melapisi. Kita umpamanya dapat wadah dari orang kafir, ghanimah, rampasan, pedang berlapis emas, alat berlapis emas. Jadi pedang ya, pedang ini berlapis emas begitu. Kemudian istidamah kita pakai, bukan kita yang membuat, kita yang pakai. Bukan kita yang buat, kita tinggal pakai istidamah. Atau kita yang nyimpan begitu. Maka apa yung fiha, hukumnya ditafsir ingkana mumawahu mustalikan bi'aisu la yasulu minu syai'un bil ardi 'alan nar lam tahrum istidamatuhu wa illa harumat. Kalau lapisan dari mustalikan larut sedikit, sekira tidak akan sampai menetes ketika dipanggang, dipanaskan di api, maka tidak apa-apa membiarkannya istidamah, nggak apa-apa. Wa illa kalau lapisannya itu tebal, lapisannya tebal sekira akan menetes ketika dipanggang di api, harumat maka haram. Ini hukum istidamah. Wa istasna min hurmati tambil mus'af, dikecualikan dari haramnya melapisi mushaf apa kitabatu hurufi bidhab, menulis huruf-huruf Al-Quran dengan emas, baina hasanatun, maka itu baik. Maka ada dulu Quran Istanbul, jadi Quran yang kecil tulisannya dari emas, katanya begitu. Lah apa bedanya Pak? Menghiasi Quran dengan emas nggak boleh, tetapi kalau menulis huruf per huruf Al-Quran pakai emas kok boleh. Wal farqu bainahuma annahu yughtafaru bi ikrami hurufil Qur'an. Dimaafkan di dalam memuliakan huruf Al-Qur'an. Apa ma perkara la yughtafaru, yang tidak dimaafkan binawi waraqi wal jiti, di dalam kertas dan sampulnya. Ala annahu la yatata ikramuha illa bidzalik. Di sisi lain tidak bisa memuliakan huruf. Jadi la yatata, tidak bisa ikromuha memuliakan huruf Al-Quran ila bidzalika, kecuali dengan membuatnya dari emas. Maka mutaron ilaih, maka dianggap ini darurat. Wallahu a'lam. Oke, sebelum lanjut, ini pertanyaan ini dulu, pertanyaan yang kaitan dengan pembahasan. Tidak boleh pertanyaan di luar. Oke, silakan. Ustadz, Afwan Ustadz, izin bertanya. Dede dari Bandung. Ini kan Ustadz terkait makanan yang dikasih emas itu. Di sini kan dikasih keterangan haitsu tarattaba alaihi naf'un bal wa kana illam yahsul minhu dzalika. Apabila, tapi di bawahnya itu idho'ah hanya haram kalau ada tujuan.
kalau tidak ada tujuan. Nah, Eh, orang gimana? naburin nggak ada Ulangi, tujuan. ulangi. Idoah gimana? Doa itu kan diharamkan kalau tidak memiliki tujuan, Ustaz. Ya, terus? Nah, itu orang naburi es krim pakai itu, itu gimana, Ustaz? Kayaknya nggak ada tujuan kecuali Ya. Jadi ada orang tuh memiliki kepuasan tersendiri ketika dia ini bikin, ya namanya orang itu kan punya kepuasan kan. Kayak orang itu puas kalau mobilnya mewah, itu kan bukan idoah, dia beli barang mewah itu nggak haram dalam agama. Jadi kita ini sebetulnya cukup pakai Alphard, tapi dia ini pakai Lexus yang harganya 2 kali lipat, mamanya begitu. Pakai Lamborghini loh. Orang membeli Lamborghini, membeli Ferrari, membeli apa lagi itu, Rolls Royce atau apa itu, loh, tidak haram, boleh. Karena apa? Dia punya gharat, punya tujuan, yaitu kepuasan diri. Nah, begitu pula orang tuh steaknya itu dilapisi emas, es krimnya dilapisi emas. Nah, itu punya tujuan. Gitu. Jadi ketika orang tuh punya tujuan, ya karena saya senang. Saya senang, saya puas. Ya sudah, itu dianggap menjadi hal yang halal gitu. Bukan itu atul mal. Ya, paling Jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, Zakirin Vietnam. Bagaimana hukum seorang wanita membuat lubang di hidung untuk menghiasi itu? Jadi lubang di hidung ini itu tasyabuh bil kufar, itu tradisi orang India. Jadi haram hukumnya. Sebagaimana kalau lubang telinga, nah itu ikhtilaf dalam madzhab Syafi'i. Melubangi telinga ini aja ikhtilaf gitu loh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah kalau melubangi hidung itu tidak ada ikhtilaf itu, haram hukumnya itu. Nah, Syafi'i lah ya, itu tidak ada. Ini tradisi orang-orang kafir begitu itu. Ya mungkin dalam madzhab mereka saya kurang tahu, madzhab Hanafi bagaimana. Cuma ini dalam madzhab Syafi'i tidak ada apa itu alasan yang membolehkan, itu tidak ada itu. Itu penyiksaan diri lah. Dan dilihat itu jelek banget itu lah. Di Indonesia nggak ada itu. Yang ada cuma tradisi orang-orang India. Nanti kamu tahu lagi ada sebagian daerah itu di Afrika atau di mana gitu. Jadi itu yang dilubangi itu apanya gitu sampai. Jadi telinganya sampai beler, terus apanya itu bibirnya atau apanya. Jadi menyiksa diri lah. Takdzib. Jadi tradisi itu macam-macam. Makanya dalam Islam sendiri ketika melubangi telinga aja itu ada ikhtilaf antara yang membolehkan dan antara yang tidak membolehkan gitu. Maka ini hidung tuh lebih parah lah. Bukan satu yang urgent atau doruri, itu tidak. Jadi jangan diikuti lah. Ye. Yang lain ada? Kalau nggak ada lanjut. Bab zakati tijarah. Jadi zakat tijarah itu bukan zakatul ain, tapi zakat kimahnya. Zakatul ain itu contohnya emas, perak, ternak. Nah, itu namanya zakatul ain. Termasuk pertanian, perkebunan, kurma, anggur, itu zakatul ain. Jadi memang zatnya barang itu adalah mal zakawi. Sapi, kambing, unta itu memang barangnya itu barang-barang yang wajib dizakati, zatnya itu. Padi, biji-bijian, makanan pokok, ya memang zatnya itu jenis
harta yang wajib dizakati. Emas perak memang zatnya itu wajib dizakati, itu namanya zakatul ain. Nah, begitu itu. Lah sedangkan tijarah itu bukan ditinjau dari zatnya, sehingga apa saja memiliki dua syarat yang didapat dengan cara tukar menukar, didapat dengan cara semisal jual beli, dan tujuannya untuk dijual guna mendapat keuntungan, itulah namanya urudut tijarah. Tidak terbatas. Yang penting itu barang halal gitu aja. Nggak terbatas. Yang penting itu barang halal. Jadi, sehingga ini mencakup semua. Semua komoditi. Baju, sembako, makanan, apa itu barang-barang pabrik, peralatan dapur. Apa saja yang dibeli dengan cara tukar menukar, semisal jual beli, semisal membeli, dengan tujuan untuk dijual, diperdagangkan, itulah namanya urudut tijarah. Nah, makanya kalau ada orang mamanya melihara ternak, ternaknya berapa? Ternaknya itu sapi ada 50, wah sudah ada satu nisab. Tetapi ternyata sapinya itu dikasih makan, tidak dikembalakan. Oh, ini tidak memenuhi syarat zakat masyiyah, tidak memenuhi syarat zakat ternak. Tetapi sapi itu memang sapi untuk dibisniskan. Sapi yang dibeli, dipelihara untuk dijual lagi. Berarti ini orang namanya jualan sapi. Maka sapi ini karena tidak memenuhi syarat zakatul masyiyah, tetapi memenuhi syarat zakat tijarah, sehingga masuk zakat dagang. Ada orang beli bibit, apa itu namanya? Bibit ayam, anak ayam, peranakan dibeli. Maka dibeli, ini anak umur berapa hari dibeli. Kemudian dipelihara selama 40 hari loh. Ini kan tidak masuk zakat ternak. Wong ayam itu bukan ternak yang dizakati. Tetapi karena dia dapat dengan cara membeli dan dirawat untuk dijual lagi, maka akhirnya masuk zakat dagang. Termasuk toko emas. Toko emas itu karena emasnya kan berputar-putar terus, ganti-ganti terus. Zakat emas itu syaratnya, emas itu tidak ganti selama 1 tahun. Lah toko emas itu zakatnya emas itu ganti-ganti terus. Nah, maka ini seandainya tidak memenuhi syarat zakat ain, zakat emas, ya masuk zakat tijarah. Seperti itu. Masuk zakat tijarah. Nah, ini muqaddimah mengenai pengertian zakat tijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafal ulama fi zakati urudi tijarah. Ulama berbeda pendapat mengenai zakat barang-barang dagangan. Waliyadalah nukafiru man angkara wujubaha. Karena ini diperselisihkan oleh para ulama, kita tidak menghukumi kafir orang yang mengingkari wajibnya zakat dagang. Walakin as-sahih masyhura wujubuha. Tetapi pada yang sahih dan masyhur adalah wajibnya zakat tijarah. Liqali sallallahu alaihi wasallam, bil ibili shadaqatuha wa bil baqari shadaqatuha. Di dalam unta ada zakatnya, di dalam sapi ada zakatnya, wa bil ghanami shadaqatuha. Dalam kambing ada zakatnya, wa fil bazzi shadaqatuha. Di dalam kain ada zakatnya. Loh. Kalau zakat unta, kambing, sapi jelas. Lah ini kok kain ada zakat? Lah, ini dipahami oleh jumhur ulama, maksudnya kain yang diperdagangkan. Akhrajahu Ahmad wa Daruqutni. Qalu wal bazu wa thiyabul mu'addu lil bay' wasilahu. Yani maksud bas adalah baju-baju yang disediakan untuk dijual, wasilahu dan persenjataan. Wa zakatul aini la tajibu fi hadaini. Sedangkan zakatul ain tidak wajib di dalam baju dan senjata. Mata ayana hamdul bazi alladhi fil hadis, maka wajib mengartikan, memberi arti bas, lafaz bas yang ada dalam hadis, ala zakat tijarah, diartikan zakat tijarah, yaitu kain dan senjata yang diperdagangkan.
Wala yasiru al-ardu li tijarati illa bisyartaini. Barang tidak menjadi barang dagangan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, yamlikau bi'adil muawadah. Dia memilikinya dengan akad tukar menukar kalbai wal ijarah. Jadi jual beli, ijarah, nikah, dapat mahar, dan khulu, dapat iwadul khulu. Asanya yanwiya idal akdi, afi majlisi. Dia niat ketika akad atau di majlis akad. Selepas akad masih di dalam majlis akad, niat apa? Annahu yatamalakuhu litijarah. Dia memiliki ardun untuk diperdagangkan. Wa kharaja bihadana qaidani ma idza malaka bi irsin aw wasiyatin aw istiyadin aw kana 'indahu 'ardu kinyatin fa ja'alahu litijarah. Jadi kata-kata dua qaid di atas dimiliki dengan cara tukar menukar, kemudian diniatkan untuk dijual, maka ini mengeluarkan ma'idha malakau bi'irsin. Saya dapat warisan toko, mamanya. Dapat warisan toko saisinya. Dapat warisan properti diperjualbelikan. Jadi dapat warisan barang-barang dagangan gitu loh. Dengan warisan awasiat, awistiyatin atau dari berburu. Atau kana indau ardu kinyatin. Atau dia memiliki barang-barang pribadi. Jadi kinyah itu barang pribadi. Kan ada orang tuh punya motor. Ada motor pribadi, ada motor dijual, ada mobil pribadi, ada mobil dijual, ada rumah pemakaian pribadi, ada rumah memang dia usaha properti. Lah. Jadi kalau ada orang tuh punya barang-barang pribadi, faja'alau litijarah, kemudian dia jual, au malakau binawi bai'in, atau dia memiliki dengan cara jual beli, laki layak situ bil itijar indal akadi, tapi dia tidak ada niat untuk menjual ketika akad, bal qasadal kinyah, tetapi dia membeli niatnya untuk dipakai sendiri. Masalah umpamanya wa yataikin ya kal hafsulil intifa. Kinyah adalah menahan barang untuk diambil manfaat sendiri. Aibainau la yasiru al-malu ardu tijarah, maka harta yang dia dapat tidak menjadi harta tijarah. Jadi ini penting. Banyak orang tuh jadi ambil zakat, ada orang jual tanah, ada orang jual rumah. Zakatnya mana? Nah, ini salah fatal. Jadi kalau ada orang tuh menjual tanah, menjual rumah, menjual sawah, tuh nggak ada zakatnya. Lah alasannya apa? Seandainya itu adalah harta kinyah, harta pribadi, harta pemakaian pribadi, bukan bisnis, ya jelas itu nggak ada zakat. Kenapa Anda mewajibkan zakat gitu loh? Jadi kalau Anda itu mewajibkan zakat sesuatu yang tidak wajib zakat, itu termasuk aklu amwalin nasi bil batil, termasuk perampasan hak gitu loh. Nggak boleh. Sehingga kalau pemiliknya itu dia itu memberi perasaannya zakat, seandainya tidak ada zakat dia tidak akan beri, ya jadi haram begitu itu. Nah yang kedua, seandainya yang dia jual itu adalah harta tijarah, maka zakat itu bukan ketika laku, bukan. Zakat itu diwajibkan setiap tahun. Jadi ketika itu harta tijarah, maka zakat tijarah itu setahun sekali di akhir tahun, bukan ketika barang dagangannya laku terus baru zakat, enggak. Jadi ada orang makanya dia punya usaha barang dagangan. Jadi ada satu barang dagangan itu berupa rumah atau berupa berupa tanah, rumah atau kayu, jati. Nah, yang harganya itu ratusan juta mamanya. Ini belum laku. Sudah 1 tahun nggak laku, ya tetap wajib zakat gitu loh. Jadi 1 tahun, 2 tahun nggak laku, ya tetap wajib zakat selama itu memang dianggap sebagai barang dagangan. Maka tiap tahun wajib zakat. Jadi seperti itu, zakatnya tiap tahun bukan ketika laku. Lah adapun kalau itu barang pribadi tidak akan menjadi barang dagangan sebab dijual. Enggak.
barang pribadi tetap barang pribadi, nggak ada zakat. Allah. Wala istara li tijarati ma tajibu fi aini zakat. Kalau ada orang membeli untuk dagang, sedis komoditi barang yang wajib in dalam zatnya apa zakatu zakat. Jadi dia beli barang-barang yang zatnya itu memang wajib zakat, tetapi dia beli untuk dagang kayak tadi. Beli jualan emas, orang jualan emas. Ada orang jualan kambing begitu. Kanisobi saimati wa nakhli wal karmi. Satu nisab ternak atau kebun kurma, kebun anggur. Mudirat maka ditafsil. Bain wujida fi nisabu ita zakat ini. Kalau ditemukan di dalamnya nisabnya salah satu dua zakat antara zakat ijarah dan zakatul ain. Nah, salah satu memenuhi syarat. Satu nisab. Dunal ukhra, tidak pada zakat yang lain. Wajibat no kewajibin dalam nisab. Apa zakatu mawujida nisabuhu. Zakati perkara yang didapat nisabnya. Wa in wujida nisabuhuma, kalau dua-duanya satu nisab dan memenuhi syarat. Jadi mamanya dia ini punya ternak sapi 50, digembalakan semua. 50 itu sudah ada satu nisab. Dihitung secara jualan dagang, ya ada satu nisab. Maka 50 ekor sapi itu kan kewajibannya adalah musinnah. Ya, musinnah yaitu anak sapi umur 2 tahun. Nah, kalau zakat dagang, maka seluruh sapi di total harganya, maka zakatnya cuma 2,5%. Jadi kalau satu sapi harganya 20 juta. 20 juta kali 50. 20 juta kali 50. Berarti 1 miliar. Lah 1 miliar 20 juta kali 50, ya benar, 1 miliar. Sapi dia senilai 1 miliar. Lah 1 miliar itu zakatnya 2,5%, 25 juta. Maka yang ditanyakan ini zakatnya apakah uang senilai 25 juta, yaitu harga 2,5% dari harga 50 ekor sapi, ataukah sapi tabe sapi musinah umur 2 tahun? Jawabnya, kalau memenuhi persyaratan keduanya, sapinya digembalakan, zakatnya adalah musinnah. Tetapi kalau zakat ternak tidak memenuhi persyaratan, berarti zakatnya zakat dagang. Falasa wujubu zatil ain wa kila tajibu zakatu tijarah. Ini ada 2 pendapat. Wistaratu bi'ain dalam zakat dagang apa nisabu wal haulu. Nisab dan haul. Kama bisa tidak ada sebagian zakat mas perak. Lagi yutabaru anisabu huna di akhiril hauli faqat. Cuma di sini bedanya, nisab itu hanya dihitung di akhir tahun saja. Li'annahu huna yata'allaqu bil qimah. Karena nisab di sini berkaitan dengan harganya barang dagangan. Wa taqwimul ardi fi kulli waqtin yashukku. Menghargai barang, menilai harga barang setiap saat itu berat. Fatubiru halul wujub wa akhirul hauli. Maka yang disyaratkan adalah di saat wajibnya zakat, yaitu di akhir tahun. Fa'ala adalah mistara ardun litijara bisya'in yasirin jiddan. Maka ikut hukum ini, seumpama orang tuh modalnya sedikit sekali, dia jualan cuma modal 5 juta atau 2 juta, udah. Dia mulai dagang modal cuma 5 juta, 2 juta. Syai'in yasir jiddan. Inaqada alil halu, maka terbentuk alaih ngatasi ardun opal halu tahun. Maka dia wajib memulai tahun, walaupun sekarang nominal dagangnya dimulai cuma 5-6 juta, mamanya begitu. 2 atau 5 juta atau 2 juta. La faida balagha nisaban fi akhiril hauli. Ternyata usahanya sukses. Sehingga di akhir tahun ada satu nisab senilai 85 gram emas. Wajibat fi zakat, maka wajib zakat. Wagadain balagha tutuna nisab 2 mau mayukamilu bi nisab. Atau barangnya tidak ada satu nisab. Wa mau haliku bersama dia. Harta yang dia bisa menyempurnakan nisab dengannya. Jadi harta dagangnya itu ternyata akhir tahun satu nisab. Atau dia tidak ada satu nisab tapi digabung dengan uangnya.
Jadi barang dagangan digabung dengan uang, uang simpanannya, uang dagangnya, ternyata ada satu nisab. Kama law kana ma'miyatu dirham, fabata'a bi khamsina minha, wa balagha malu tijara akhirul hauli mi'atan wa khamsin. Umpamanya dia punya modal 100 dirham, yang 50 dia belikan barang, maka dia jual beli dengan 50. Wa balagha malu tijara, harta dagangan di akhir tahun sampai 150 dirham. Wa yudhammu lima indahu wa tajibu zakatul jami', maka digabungkan opo zakat tijarah, apa tijarah, barang tijarah 5 kepada uang indahu yang ada padanya, yaitu 50 dirham. Jadi nilai 150 ditambah 50 dirham, sehingga 200 dirham ada satu nisab, maksudnya begitu. Wa waqta'ul hali ada permulaan hal, wa yundharu fi maka ditafsil. Bain malaka arad tijarah bi nisabin minan naqdi. Kalau dia memiliki harta dagangan dengan modal satu nisab, pakai uang satu nisab. Jadi dia mulai dagang bulan Maulid, bulan Maulid. Jadi ini penghitungan pakai kalender Hijriah, bukan pakai kalender Samsiah. Dia mulai dagang bulan Maulid. Maka permulaan dagang apakah dimulai bulan Maulid? Dilihat dulu. Dia ini modalnya ada satu nisab apa enggak? Kalau dia ini modalnya ada satu nisab, malaka arda tijarah binisabin minan naqdi, modalnya. Nah sekarang itu kan satu nisab itu perkiraan kan. Kalau harga emas 85 gram, ini perkiraan 120 kilo lah, 120 juta. Sekarang rupiah dengan emas sekarang itu satu nisabnya, perkiraan itu nisab emas itu ya 85 gram berarti kali 1.500.000, perkiraan ya 120 juta sekarang. Jadi dia ini punya uang 150 juta buat dagang. Maka fabtida'ul hauli min hini milki dzalika naqdi. Jadi permulaan haul bukan dimulai dari bulan Maulid dia mulai dagang, bukan. Tapi dimulai sejak dia memiliki uang satu nisab tersebut. Jadi kalau uang itu ada di rekeningnya sejak bulan Syawal, maka nisabnya jualan adalah setiap Syawal. Wa yabnilan narusaki, meneruskan apa halu tijarah alai ngatasi haulnya uang. Kamalo kana ainan wa qarada mali'an fasaratainan, sebagai pada kalau dia ini punya emas ainan, emas harta dagang, fakrodo kemudian dia hutangkan ain malian kepada orang yang mampu bayar. Mali itu orang yang mampu bayar. Fasaratainan, maka menjadi apa ain iku hutang. Lakin ada idastaro bi ainil naqdi, tetapi melanjutkan hada albina, tetapi meneruskan hal ini kalau dia membeli harta dagang bi ainil naqdi dengan zatnya, dengan ditentukan pakai uang satu nisab tersebut. Amma idastaro bi dhimah, ada kalau tidak membeli dengan pembayaran tidak ditentukan, summa dafal naqda fi thamanihi, kemudian dia menyerahkan uang sebagai pembayaran, ingkata halu naqdi, maka terputus itu haulnya uang. Wa tada, dan memulai apa halu tijarah min hini syira, dimulai zakat haul tijarah sejak membeli barang-barang dagangan. Jadi uraian di atas tadi bahwa dia melanjutkan haul tijarah itu dilanjutkan di atas haul uang. Itu kalau dia ketika kolaan dagang, dia berkata kepada penjual, ini barang saya beli pakai uang ini. Jadi dia bawa uang di rekening atau itu bawa uang tunai 150 juta dari, dia bilang kepada penjual, ini barang saya beli pakai uang ini. Jadi dia transaksi jual beli bisa manin muayyan, dengan pembayaran yang ditentukan yang berupa uang yang sudah ada sejak bulan Syawal tadi. Adapun kalau dia tidak takyinus zaman, contohnya tidak takyinus zaman itu gimana?
Sudah dia beli, Pak ini berapa? Oh ini total semua sekian, udah dibayar. Jadi pembayaran tidak ditakyin, yang penting berapa? 100 baru dibayar. Berapa? 30 juta baru dibayar. Maka yang begini, pembayaran fisamanin fitimah ini memutuskan haul uang. Sehingga haul tijarah dimulai sejak dia kolaan barang. Wa in kana nadul ladzi istara bi'aini duna nisabin. Adapun mata uang yang dia gunakan membeli barang itu ikut duna nisabin kurang 1 nisab. In aqadal haulu min hini syira, maka haul dagangan, haul tijarah dimulai sejak dia kolaan. Kama lam istara bi'aini nadbi, sebagaimana dia membeli ardu tijarah dengan mata uang yang ditentukan. Walau kana mimma tajibu bi'aini zakat, walaupun ini barang-barang yang di dalam zatnya ada zakat. Biru. Ka'abigori nakdi. Sebagaimana kalau dia membeli barang tijarah, bighairi nakdi, dengan selain uang, selain mas perak. Barter. Walaupun mimma, itu dari barang-barang yang wajib zakat, contohnya dia membeli pakai kambing, dia membeli pakai sapi gitu. Maka ini halu tijarah dimulai sejak kolaan. Tambihun. Allah berkata sama al-asab ulama madhab syafi'i, wa halu tijarah wa nadhi yabni kullu wahidin minum alal aksari. Halu tijarah dan halu uang saling melanjutkan satu sama lain. Babina hauli tijarah ala hauli nakdi qasabaka taswiruhu. Jadi haul tijarah dan haul uang ini saling melanjutkan satu sama lain. Contoh haul tijarah melanjutkan ala haulin nakdi qasabaka taswiruhu. Adapun haul tijarah, gambaran haul tijarah melanjutkan haul uang telah dijelaskan di atas gambarannya. Wa bina haulin nakdi ala hauli tijarah. Adapun haulnya zakat uang melanjutkan haulnya tijarah itu biaya bi'arata tijarah binisabin. Dia menjual seluruh harta tijarah dengan 1 nisab uang lil kinyati untuk disimpan. Faya bani maka melanjutkan apa haulun nakdi ala hauli tijarah, melanjutkan mengatasi haulnya zakat tijarah. Sebagaimana sebaliknya. Pun saniki pertanyaan bebas. Jadi pertanyaan bebas, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, 2. Ya. Pertama, terkait mubalik di dalam sholat itu Ustaz. Itu teh harus musyawarah dulu antara imam dengan si mubalik, atau inisiatif makmum, oh ini suara imam gak nyampe, saya sampaikan gitu. Atau seperti itu. Karena saya lihat di Istima itu ada orang inisiatif kayak gitu, Allahu Akbar di belakang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, ada nggak ulama yang mengartikan naked hanya emas perak dan tidak mengiaskan sedikit pun kepada uang, Ustaz? Jazakallah. Jadi jawaban pertama, tabligh yang mana orang yang mengerjakan dikatakan mubalik di dalam sholat, itu hanya disunahkan dan disyariatkan ketika suara imam tidak sampai kepada makmum. Jadi nggak perlu izin kepada imam, nggak perlu. Sebagaimana dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sebagai mubalik di saat baginda Nabi SAW mengimami sholat dengan duduk, kemudian Sayyidina Abu Bakar mundur menjadi makmum, dan beliau jadi mubalik menyampaikan suara baginda Nabi kepada seluruh makmumin, juga tidak izin kepada baginda Nabi. Tapi karena hajat. Jadi kalau suara imam itu tidak sampai ke belakang karena nggak ada speaker atau ada speaker tapi mati, ini memang disunahkan untuk ada mubalik.
Lah mubalik itu tidak harus izin imam, yang penting sesuai keperluan. Jadi kalau satu orang nggak cukup, ya 2 orang, 3 orang. Tapi seandainya itu ada kesepakatan, itu lebih baik. Tapi tidak disyaratkan, gitu. Tidak disyaratkan. Cuma ada satu perkara yang harus diperhatikan di awal tadi, bahwa mubalik itu disunahkan ketika betul-betul diperlukan, disebabkan karena suara imam tidak sampai kepada makmum. Jadi kalau suara imam itu pakai speaker dan sudah didengar oleh seluruh makmum, maka adanya mubalik itu justru bid'atun sayyi'ah gitu. Kayak orang-orang, ya kayak di Mekah itu sebetulnya suara imam itu sudah kedengaran kepada seluruh makmum, ngapain dikasih mubalik kan gitu kan. Suara imam tuh pakai speaker dan speakernya itu kedengaran di seluruh seantero masjid, bahkan seantero luar masjid sampai ke hotel-hotel itu. Maka ketika suara imam sudah didengar oleh makmum, nah, membentuk adanya mubalik atau mengangkat seorang mubalik atau mengangkat dirinya sendiri sebagai mubalik, itu dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i makruh, bid'atun sayyi'ah, disuruh nggak diperlukan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ada nggak ulama yang mengartikan nakad itu hanya emas perak tanpa menyertakan uang, sehingga tidak ada istilah Uang bukan. Uang nisab apa itu? ketika Uang apa? uang Uang apa rupiah, itu? uang rupiah Ustaz. Ya ada. Ada. Sehingga Makanya tidak berlaku nerusin haul gitu. Sehingga nggak usah ada istilah nerusin haul gitu kan, belinya pakai uang gitu Ustaz. Loh, kalau dia pakai pendapat itu ngapain, dia punya uang kertas pun nggak ada zakatnya semua kan gitu kan? Iya ya. Ngapain kalau diterusin, kertas itu nggak ada zakatnya menurut dia kan? Oke. Tapi itu ada Ustaz. Ada, gitu mah nyeleneh gitu, pertama nyeleneh. Jadi tidak memahami sejarah, ditentang oleh mayoritas ulama zaman sekarang gitu. Jadi kalau dia pahami seperti itu, bahwa zakat itu hanya pada emas perak atau uang dinar dirham, maka orang punya harta sekarang ini uang kertas, uang digital, nggak ada zakat semua akhirnya. Sehingga orang-orang yang berat terima zakat itu akhirnya haknya nggak kesampaian gitu loh. Itu pendapat yang kalau zaman sekarang dianggap pendapat yang sad gitu. Satu Yang lain lagi, apa? satu lagi boleh Ustaz. Eh, kalau dapat tadi kan Ustaz dapat warisan tadi saya kurang nangkep jelas. Yang dapat warisan pokok beserta isinya, kemudian dia lanjutkan dagang, itu masih mungkin ada zakat tijarah nggak Ustaz? Zakat tijarahnya adalah barang-barang yang dia kelola sendiri. Jadi barang-barang yang didapat warisan itu kalau dia jual itu nggak ada zakat tijarah, itu barang-barang hasil warisan. Ya kayak orang punya apa namanya, tanam lombok, Toko besi orang itu. tanam lombok, orang tanam sayur, kemudian dijual, kan nggak ada zakatnya. Jadi begitu pula ini kan harta dari warisan, bukan dari jual beli. Jadi yang dihitung sebagai harta dagangan adalah barang yang dia beli sendiri. Dengan niat dagang, itulah baru masuk urut tijarah. Nah, harta warisan, maka ini semuanya nanti kalau mau dijual satu kutu laku semua, itu tidak ada zakatnya. Oke, jazakallah Ustaz. Apalagi yang lain? Siapa tidur?
Ada yang tidur ngorok ya? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan, lanjut. Wa yustaratu alla yanidda jami'u ma litijara binaqdin yuqawamu bi naqisan 'ani nisabi asna'il hauli. Ini kata-kata yang banyak terkadang itu bingung dalam memahami kalimat ini. Di dalam wajibnya zakat tijarah disyaratkan alla yanidda. Jadi alla yanidda itu tidak diuangkan. Semua barang dagangan tidak diuangkan dalam kondisi kurang satu nisab. Alla yanidda jami'u ma litijarah, tidak diuangkan seluruh harta tijarah bila dengan mata uang yuqawamu bihi yang ditakwim opo mal bi kelawan naqd. Jadi kalau dulu modalnya pakai rupiah ya ditakwim dijual pakai rupiah. Nah, kison ani nisab, kondisi ternyata uangnya itu kurang satu nisab. Di pertengahan tahun kanistaro ardon binisabi dhahabin. Contohnya dia membeli barang dagangan dengan mata uang satu nisab 20 dinar modalnya suma ba'u asnal hauli bitis asara miskolan, ternyata dia rugi di pertengahan tahun dijual total uangnya cuma 19 dinar. Bayang qati haulu tijarah, maka putus apa haulu tijarah litahakuki naqsi nisab hisaban ditantid, karena dipastikan nisabnya kurang secara hitungan, litantid karena diuangkan. Fala yang qati wal haulu birrati kullihi ila natin la yuqawamu bihi, maka haul tidak putus birrati kelawan mengembalikan barang dagangan malu tijarah kulli semuanya ila natin kepada mata uang la yuqawamu bihi yang tidak dihargai opo artu tijarah bi kelawan mata uang. Kanistaro aradun binisabi dhahabin tsumma ba'u asnal hauli bi 150 dirhaman. Dulu modalnya adalah satu nisab emas, sekarang dia jual pakai 150 dirham. Jadi gini ya, bi ardin yuqawamu bihi, jadi cara mentakwim harta tijarah harus pakai mata uang yang dulu dia gunakan sebagai modal. Kalau dia modalnya pakai rupiah, maka takwimnya pakai rupiah. Kalau ini teman-teman Malaysia dulu modalnya pakai ringgit, nanti takwimnya pakai ringgit. Dulu modalnya pakai uang dirham, ya takwimnya pakai uang dirham. Maksudnya begitu. Lah surah pertama, ketika saya jualan apa itu namanya motor, mobil. Tak jual ini motor, mobil, ternyata laku semua. Jadi uang semua. Lah kok di sini apa itu namanya total uang itu tidak ada satu nisab, tidak ada satu nisab, dirupiahkan tuh nggak ada satu nisab, maka haul putus karena ternyata terbukti di pertengahan tahun ini uang saya di total semua tidak ada satu nisab. Lah fala yang qati'u, adapun kalau ditukar pakai mata uang yang tidak digunakan takwim, contohnya dulu kita jualan modalnya pakai rupiah, sekarang saya jual seluruh barang dagangan pakai ringgit, pakai dolar, dan ternyata nggak ada satu nisab, ini tidak putus haulnya. Abirati ila naqdin yuqawabi wa nisabun, atau dikembalikan kepada mata uang yang sama untuk modal. Dulu modalnya rupiah, ternyata tak jual semua pakai rupiah, wa huwa nisabun, dan ada satu nisab, au aksaru atau lebih. Nah, ini juga tidak memutuskan haul. Au birati ba'dihi, atau yang dijual sebagian ila naqdil madhkur walau kanal bagi qalilan jiddan. Nah, kayak toko-toko sekarang. Jadi ya ada kolaan, ada dijual, kolaan dijual. Jadi barangnya itu gak pernah habis. Maka walau kanal baqi qalilan jiddan, walau sisanya itu sangat sedikit, maka ini juga tidak memutuskan haul. Kamalau ba'ang bi ardin, sebagaimana dia jual beli barang dengan barter sesama barang, listiwa'i makrono, sama-sama barang, biadami takwim bima, yang dalam orang ini menghargai bima dengan barang yang dijual dan yang dibeli.
Wal mubadalatu tukar menukar iku la taqta haula tijarah, tidak memutuskan harta tijarah, haulnya tijarah. Hadza bi hasiyatil mujarrami 'alal manhaj wal minhajil qawim. Jadi kayak jual model orang sekarang itu barang ada terus itu. Walaupun itu sebetulnya kurang dari satu nisab, tidak memutuskan haul. Nanti di akhir tahun dihitung, ternyata ada satu nisab, ya ada zakat. Kalau nggak ada satu nisab, tidak ada zakat. Oh itu mudah digabungkan ilah haulil asri kepada haulnya modal. Apa ribhul hasilu bi asril khali, keuntungannya didapatkan di pertengahan tahun. Biserti alayan itu syaratnya tidak diuangkan semuanya. Yakunu halu ribahi wal asli wahidan, maka halnya keuntungan dan modal itu jadi satu. Wala yufratu ribhu bi haulin jadidin, dan keuntungan tidak disendirikan dengan tahun yang baru. Wala wistara ardan fil muharrami, kalau dia ini kolaan barang, membeli barang di bulan Muharram dengan 200 dirham, bimi'ati dirham, fasarat qimatu qabla akhiril hauli 300, ternyata sebelum akhir tahun menjadi 300 dirham, zakat jami'a akhirul hauli, maka dia zakati semua di akhir tahun. Sawaun ahasala ribhu bi ziyadatin fi nafsil ardi, baik keuntungan itu didapatkan dengan tambahnya barang dagangan, kasimanil hayawan, jadi tambahan yang ada pada barang dagangan. Kasimanil hayawan, contohnya binatang jadi gemuk, ambil di file aswak, atau harga-harga pasaran memang naik. Amma idza nadda jami'u, adapun kalau semua barang dagangan diuangkan biar sorot dari mautananira wa amsakau ila akhiril khali, kemudian disimpan sampai akhir tahun, mudirat maka ditafsil bain ba'ahu bima yuqawamu bihi, kalau dia menjual barang dagangan bima dengan mata uang, yuqawamu bihi, yang dia gunakan untuk menghargai barang dagangan, kanistara ardon di tijarah bimi'ati dirham wa ba'ahu ba'da sitati asyurin bi salati mi'atin, dia dulu membeli barang dagangan dengan mata uang 200 dirham, kemudian dia jual selepas 6 bulan dengan senilai 300 dirham. Wa amsakau, dia simpan ila akhiril hauli, wala yudamu ilal asli biladari, maka keuntungan tidak digabungkan dengan modalnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, yuzakkal aslu bi hauli wa yufratu ribhu bi haulin akhara, jadi modal dizakati dengan haul sendiri, haulnya modal, dan keuntungan disendirikan dengan haul yang lain. Wa yukhriju akhirahu zakata mi'atain, maka di akhir tahun dia zakati yang 200 saja. Faida mata sitatu asyurin, kalau sudah lewat 6 bulan yang lain maka dikeluarkan zakat dari 100 dirham. Liana ribhamu tamayizun, karena yang keuntungan ini betul-betul berbeda daripada modalnya. Waktu biro nafsi, maka dihitung sendiri. Wa inna tabiqari mayuqawbi, kalau dia diuangkan dengan mata uang selain mata uang modal, maka bayar ardin bi ardin, makumnya seperti barter. Wa yudhammu ribhulil asli, maka modal digabungkan dengan keuntungan digabungkan dengan modalnya di dalam haulnya. Wa katalau kana Rasulullah dunani sobin tumanata bini sobin, begitu pula kalau ini modalnya kurang satu nisab, kemudian ketika diuangkan ada satu nisab, wamsa kau tamama hauli syira, kemudian disimpan sampai sempurna 1 tahun, maka digabungkan. Wa yasiru ardu tijaratil kinyati bi mujarrati niyatiha, jadi kalau barang kinyah, barang pribadi tidak menjadi tijarah ketika dijual, tetapi sebaliknya kalau barang dagangan diniati untuk pribadi, langsung menjadi barang pribadi. Wa yasiru ardu tijarah lil kinyah bi mujarrati niyatiha, hanya dengan meniatkannya, sehingga apa yang qatubil halu, maka terputus dengan niat apal halu tahunnya. Dikhilafi hasilnya dengan sebaliknya, fala yasiru ardu til kinyati li tijarah, barang pribadi tidak menjadi barang dagangan biniati tijarah, dengan niat tijarah. Jadi kita ini punya mobil. Mobil ini ya kita pakai, ya kita jual kalau ada untung kan gitu kan.
Jadi seumpama mobil ini mobil dagangan, udah saya pakai sendiri aja. Nah, kayak kita ini ngambil ngambil baju di toko, sarung di toko, barang di toko, dipakai sendiri. Maka ini sudah keluar dari status barang tijarah menjadi barang pribadi. Jualan mobil, jualan mobil. Nah kemudian udah ini mobil saya pakai pribadi lah. Bila saya jual, nah kalau laku ya alhamdulillah nanti siapa tahu laku ya dijual. Tapi sekarang ini saya mau pakai sendiri, sementara pakai sendiri. Nah dengan niat kinyah, maka mobil itu sudah keluar dari status urudut tijarah sehingga sudah tidak ada zakatnya lagi. Nah nanti kalau laku dijual, beli lagi, baru dihitung itu adalah barang dagangan baru. Terakhir, siapa yang mau bertanya? Masih ada enggak? Kalau enggak, maka ngaji selesai. Izin bertanya Ustaz, Ya, siapa? Sajali dari Sampit Ustaz. Ya, Pada saat menjual sawitnya itu nggak kena zakat ya Ustaz ya? putus. Dari awal gimana? Pemilik sawit Ustaz, pada Ya, saat dia menjual buah sawitnya itu semua itu apakah kena zakat, terhitung tijarah atau bukan Ustaz? ya bukan toh, sudah saya sampaikan tadi. Jadi petani sawit, dia petani loh ya. Bukan jual beli kebun sawit. Nah, kalau ada orang tuh jual beli kebun sawit, maka berarti kebun sawit itu properti urudut tijarah, sak tanahnya, sak pohonnya, sak buahnya. Tapi yang ditanyakan kan bukan itu. Yang ditanyakan petani sawit. Jadi petani sawit, petani karet, petani jeruk, petani jahe, petani bawi semangka, petani lombok. Walaupun itu hasilnya sampai ratusan juta, nggak ada zakat. Yang ada adalah sedekah. Dianjurkan aja sedekah itu. Sedekah itu malah longgar. Jadi kalau sedekah itu kan tasarrufnya, penggunaannya longgar. Ya, dikasihkan ustadz yang kaya ya boleh, miskin boleh, bangun pondok boleh, bangun masjid boleh. Sehingga lebih longgar pentasarufannya. Jadi dianjurkan aja sedekah tiap bulan, mau sedekah 2%, 2,5%, 3%, 5%, monggo. Biar berkah. Jadi target sedekah jangan diwajibkan zakat, nggak ada zakatnya. Apalagi, Iya Ustaz, jazakallah. dah cukup? Nggak ada ya? Alhamdulillah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.